Ini wallahu alam apa? Kalau jumpa hadisnya enak. Atas tiap-tiap satu hamparan itu beberapa anak bidadari yang indah-indah. Berarti ada induk bidadari, ada anak bidadari gitu. Hah? Mana Bu? Ini anaknya. Induknya? Ah ya pula. Nah, ini wildanum mukhalladun itu. Ya, pelayan-pelayan yang koci. Ya, belia lah. Jadi bahasanya kayak gitu, anak bidadari. Jujur kali waktu induknya mana? Jadi tidak ada cerita hanya induk ya. Ayo, ini terjemahannya. Dan pada hadapannya itu 70.000 cawan yang putih yang terhupam. Cawan itu apa? Cangkir. Cangkir, gelas ya. Ya, betangki enggak? Betangkai ya. Nah, istilah cawan nih? Tidak. Nanti tengok cawan. Cawan paling bau. Jadi terhupam. Terhupam tuh berkilat-kilat. Ya, kayak misalnya mungkin di dunia ini Pak, di krom. Semacam itulah ya. Disepuh dia kilat. Dan atas kepala tiap-tiap maligai itu, ya puncak maligai itu 70.000 kubah. Kubahnya jangan tanya lagi kubah kayak mana lagi, nantilah pokoknya. Dan pada tiap-tiap mata kubah itu 70.000 hadiah daripada Tuhan yang bernama Rahman. Nah, jadi kalau udah Allah ngasih, siapa nak menghalangi? Kan begitu ya. Dan sabit ya, ada dalam kubah itu beberapa yang indah-indah yang tiada apa itu? Penuh atau enggak purnah itu enggak dikenal di bahasanya. Iya, cocoknya pernah. Ya. Mala ainun ra'at. Itu hadis ya. Wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Iya, yang tiada pernah. Ya, jadi tiada pernah, belum pernah dilihat oleh mata. Jadi indahnya macam mana? Belum pernah dilihat mata. Itu surga aja belum bisa dibayangkan cemana. Ya, jadi mau apa cantiknya di dunia ini? Ya tak ada apa-apanya. Dan tiada pernah didengar oleh telinga. Ya, pernah ya. Ini hadis. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Dan tiada pernah tergerak pada hati manusia. Ini wala khatara ala qalbi bashar. Khotor itu kan lintasan, terlintas aja, Pak. Jadi khotir itu bisa nanti kalau kajian tasawuf, ya di antara khotir itu was-was, yang melintas-lintas, lewat-lewat. Ada sponsor baik, ada sponsor buruk. Jadi kalau sponsor buruk, jangan, aku nak tahu, jangan biarin aja. Namanya udah buruk. Kalau baik, baru ditilik. Usah komen, like and jangan. Ya, kalau sponsor buruk jangan like and share, jangan. Apalagi di subscribe. Ya, jangan. Yang buruk aja itu. Yang baik aja digituin. Yang buruk jangan. Ya, tertengok udah langsung hapus bila perlu. Ya, no comment. Dan beberapa buah-buahan daripada yang indah-indah rasanya. Enak ya, ini indah semua ya, yang enak, enak gitu ya, lezat, biasanya seperti itu, tapi indah juga nih. Dan beberapa daging unggas daripada yang mengingini oleh mereka itu, ya ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun, apa yang diingini oleh hati, oleh jiwa, dan yang enaklah dipandang mata.
Di sanalah nanti, sabarlah. Sini ke sini antri dulu ya kan. Nah, bisa berjam-jam. Nah, ayam geprek, ayam tangkap, ini ayam hancur. Nah. Dan beberapa anak bidadari yang seperti intan yang terhupam. Wah. Intan yang berkilau kan gitu ya. Nah. Lagi yang berhias dengan segala pakaian yang indah-indah. Berhias tuh ya. Nah. Iya. Adalah sekalian yang demikian itu balas atau balasan amal mereka itu, yang adalah mereka itu berbuat, mereka itu banyak kali pun. Ya, balasan amal mereka itu yang berbuat di dalam dunia tiada mati mereka itu di dalam surga selama-lamanya. Jadi berbuat amal. Jadi tak ingat firmannya, ya. Kalau yang ada tuh walidzalika ya falyatanafasil mutanafisun. Itu ada ya. Itu di juz amma ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Padahal yang demikian itu apa? Inilah yang balasan Allah. Masya Allah. Hendaklah berlombalah orang yang berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba. Beda ibu ya. Berlomba-lomba dengan berlomba-lomba. Kalau namanya loba itu kebanyakan tak elok. Tapi tamak itu bisa juga untuk yang elok. Ya. Jadi aku tamak gitu. Ada ayat ma'a. Bahasanya aku tamak dengan ampunan Tuhanku. Itu. Jadi ada itu ayat Quran seperti itu. Pakai kalimat toma. Untuk menunjukkan kita minta ampun. Lalu juga ada istilah nuntut ilmu itu toma. Dengan ilmu. Jadi dengan kebaikan. Jadi toma itu nggak mesti negatif semua. Ya. Tapi kalau istiqomah pasti untuk baik. Tapi kalau terus-menerus dalam yang tidak baik, bukan istiqomah namanya. Masya Allah, waktu istiqomah kali jadi maling. Ibu tuh istiqomah kali nyuri ubi tetangga. Nggak cocok. Jangan. Ya, itu israr. Musirrun. Itu di Quran kan ya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang baik itu tidak terus-menerus, tidak israr terhadap apa yang mereka berbuat sedangkan mereka tahu nanti balasannya bagaimana. Jadi kalau untuk yang buruk itu israr, musirrun orangnya. Tapi kalau untuk yang baik istiqomah, pasti untuk yang baik. Itu. Tapi kalau tomak tadi bisa untuk yang baik, bisa untuk yang buruk, tapi rata-rata untuk istilah yang buruk. Jadi nggak mati-mati dalam surga. Payah nanti kalau dalam surga mati. Siapa yang ngomongkan lagi? Ya kan? Yang mandiin lagi. Maka tak ada mati lagi di sana. Jadi di dunia ini berepot-repot iya. Ya, berantri-antri iya. Namanya dunia. Dan tiada tuha mereka itu, nggak tua. Ya. Kalau umur umatku baina sittin wa sab'in kata Nabi, 60 70, di sana antara 30 35. Ya. Wah, sedang energiknya. Kan gitu ya. Pak Isa berapa? 20? 50 lah, 20 tambah maksudnya. 20 tambah 40. Nanti dibilang 20 lupa diri bulan. Jadi nggak tua dan tiada lemah. Nah, jadi biarlah dunia ini loyo-loyo, biarlah doa kerjakan juga bu. Pinomat lah 2 rakaat, kan gitu. Dan tiada susah mereka itu. Ya, makanya nggak ada WC nanti di sana, nggak ada buang-buang yang kotor-kotor tuh, beringus tidak, ya,
Apa lagi? Buang angin apa lagi? BAB lagi enggak ada. Ya, enggak ada cerita batal wudhu istilahnya. Jadi enggak ada susahnya di sana. Jadi kalau susahnya di sini teringat, nanti di sana enggak susah-susah. Ngapain di sini terus asik bersusah payah? Ya udah gembira. Walau kepala poning sebelah. Dan tiada gundah mereka itu. Enggak gundah, enggak bimbang ya di dalamnya. Dan tiada puasa mereka itu. Enggak ada puasa lagi. Yang ada Bu, puasi. Puas-puasin dan nanti di sana. Itu. Kalau puasa di sini ya. Dan tiada sembahyang mereka itu. Iya. Jadi kenapa tuh tak sholat lagi? Aku udah penduduk surga ini. Itu atau meriang itu. Ya, aku udah penduduk surga nih. Didengarnya sepotong ini aja. Tak sembahyang mereka tuh katanya. Ini cerita surga. Ya. Iya. Padahal makan ikan asin tuh. Dan tiada sakit mereka itu, nggak sakit, maka nggak ada nanti klinik-klinik lagi, ya nggak ada cerita lagi, ya rumah sakit ini rumah sakit itu. Maka dari dulu sampai sekarang rumah sakit itu belum berani membuat namanya rumah sehat. Insya Allah kadang masuk rumah sakit tambah sakit, yang sehat pun sakit, terutama kantong. Iya. Aturan rumah saya keluar dari rumah sakit saya sehat. Dan tiada berkemih, jangan berkemah. Ya, tak ada berkemih lagi. Jadi makanya tadi nggak usah payah-payah cari WC. Saya enak-enaknya di dunia mengalami namanya kebelet, tersosak. Iya. Kebabalan. Enggak, bebel itu apa? Kebabalan dalam wudhu. Kotak aja tuh. Kan payah keluar kan? Bebel itu namanya. Kebabalan. Hampir bertetangganya bahasanya, kan? Satu kebabalan. Jangan bal-balan, nanti lain. Apa bal-balan? Main bola. Jadi tak ada berkemih lagi. Hidup. Aku tak ini. Balik lagi lah. Jadi tak ada berkemih, tak ada BAK. Ya, buang air kecil. Dan tiada bertahi mereka itu. Enggak buang air besar. Pokoknya yang luat-luat, yang jorok-jorok enggak ada. Maka ghil wa naza'na fi qulubihim al-ghil, kata Allah. Kami cabut dari hati-hati mereka itu al-ghil. Ghil itu apa? Dendam. Ya. Yang buruk-buruk, yang busuk-busuk dalam hati nggak ada. Mana nanti dalam surga? Ibu, hebat kali Ocek itu ya. Apa tingkat sekian dia? Besok jumpa tak bertegur sapa lagi. Nggak ada itu Bu dalam surga kayak gitu Bu. Itu di dunianya itu. Ya kan? Nengok kawan, Mak, BK-nya 2027. 2026. Iya, kereta baru. Dari mana? Tarian. Bunyinya tantan apa dit-dit? Itu di dunia Bu. Di sana selesai itu semua. Nggak ada seperti itu lagi. Nggak ada curiga-curiga lagi. Tadi hilang. Dan tiada keluar mereka itu daripada surga selama-lamanya. Ya mana ada orang dalam surga mau keluar lagi. Ya itu cari penyakit namanya. Ya jadi kalau ada kisah-kisah, ya apa itu mau izohnya saja yang diambil. Mana kok begini? Itu bapakku itu nggak mau tanggung jawab. Udah enak-enak dalam surga. Akhirnya apa? Dicabut lagi. Sini Mas.
Keluar dari surga tuh anakmu itu. Ya, dulu kau nggak tanggung jawab, nggak ada itu ceritanya. Itu udah selesai semua. Ya, dihisab, di mizan, di sirat penentuannya. Selesai itu. Mana ada orang dalam surga tahu-tahu dicabut. Cabut. Ya, digiring lagi masuknya. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya, itu untuk menyeru-nyerukan biar seru ceritanya. Itu. Mana ada orang masuk surga dikeluarin lagi untuk dijebloskan dalam neraka. Jadi sana itu nggak ada hukum yang silap lagi. Ya, jangan kayak hukum di Indonesia ini. Yang tak berdosa, yang pelaku bebas. Ya, itu. Maka barang siapa menuntutkan ia akan surga, siapa dia ingin mencari surga, niscaya mengingat akan kemuliaanku dan kemurahanku. Ingatlah kemuliaan Allah, ingat kemurahan Allah. Apa? Kalau kita cocok dengan yang dianjurkan oleh Allah, dapatlah kemurahan Allah itu. Tapi kalau tidak, dan menghampir ia akan dirinya kepadaku. Kita dekati Allah. Jadi kalau takut sama ular, lari menjauh. Takut sama garong, rampok, begal, lari menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, lari menuju. Maka fafirru ilallah. Maka larilah kalian kepada menuju Allah, menuju ridhonya. Itu beda takut kita sama makhluk, sama takut sama Khalid. Kalau takut sama makhluk, menghindar kita. Tapi kalau takut sama Allah, yuk mendekat. Itu yang benar. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Jadi dia menghampir, ya, mendekatkan ia akan dirinya kepadaku dengan benar. Artinya apa? Belajar ikhlas. Jadi kalau kita ini nggak belajar ikhlas, payah nanti kalau udah kumat. Baru diceritain orang sikit, tak nampak lagi di pengajian. Ya, jadi apa? Sama kadang. Jangankan orang yang baru, yang lama ngaji pun bisa kumat. Yang lama beribadah pun bisa kumat, apalagi yang baru. Maka apa? Setiap selesai, ya, beribadah, terus pulangkan ke Allah. Ucap syukur sebanyak-banyaknya. Kita masih dapat pertolongan Allah, nanti ditambah sama Allah. Itulah tadi istiqomah, yakin, ya, tambah kuat mujahadahnya, riyadhahnya tambah intens. Barulah dapat nanti hasil. Tapi jangan target-target. Gitu ya. Takutnya nanti dicoba sama Allah. Karena banyak kadang orang gini. Ini gini. Saya muskil lah sama Ustadz nih katanya. Kenapa? Tiap hari minta iman, minta iman. Ya. Ya, iman tuh penuh. Mesti ada pengorbanan. Mesti gini-gini. Oh, udah tahu paham arahnya kemana. Bapak, ibu, ya. Ibu nih ngorbankan sinetron dan segala macam ya, Bu, ya, mungkin kan? Kan ngorbankan waktunya untuk ngaji. Sama ini kita mungkin. Mohon maaf ya, daripada chatting-chatting nengok YouTube segala macam, kita korbankan kepentingan kita ini. Undangan pun terpaksa lah disiangkan, disorekan tadi. Demi apa? Kan sama-sama berkorban nih. Nah, padahal yang dimaksud Allah, ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan dengan iman. Matikan dengan iman. Iman yang mana? Imannya i'tiqad itulah, jangan sampai berubah. Itu maksudnya. Udah kesambil lah dua. Ya. Jadi itu iman yang jangan tercabut itu, jangan sampai mati dalam keadaan kafir, murtad, naudzubillah, musyrik. Itu dia. Kalau soal aplikasi katanya pembuktian iman ya macam-macam gitu ya. Ya silakanlah yang mungkin dengan dakwah sanggup mengajak orang, kita hargai. Tapi hargailah kita juga yang berusaha untuk
tadi juga memunculkan nilai-nilai keimanan. Bahkan kita masih belajar kok. Kan gitu ya. Sama yang dengar sama yang ngomong ini sama-sama masih belajar. Pengamalan belum tentu yang di depan kalian ini menang dibanding yang mendengar. Maka apa? Tekongilah Ustadz di pengamalan, di bukti, di praktek. Ini baru teorinya ini kita. Itu aja. Kalau mau nyaingin Ustadz di pengamalan, ya, bukan di undangan. Ya, bukan di undangan. Jangan disaingi-saingi. Itu masing-masing. Ya, ada makomnya, ada kedudukannya masing-masing. Dan dengan menghinakan dunia. Jadi dunia itu hina apa? Jangan disanjung. Ya, ya dapat. Ya, diperlukan kemana ini untuk setelah mati itu aja. Silahkan punya. Silahkan punya apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai nanti ada apa-apa. Silahkan punya apa-apa. Tapi kalau nanti ada apa-apa dengan yang kita punya apa-apa tadi kan gawat. Maka apa? Sudahlah. Kita ini perantara saja. Kita ini keran saja. Kita ini selang saja. Kita alirkan kepada orang yang membutuhkan. Enak seperti itu. Ya. Coba makan aja ibu. Tak keluar-keluar 3 hari. Bingung nggak bu? Nah, kita pak gimana? Minum aja. Tak kencing-kencing seminggu. Enak nggak? Sama. Orang punya macam-macam. Tak pernah dikeluarkan. Penyakit. Ya, aku ada suara mencurigakan itu, kan gitu ya. CCTV sudah ada, ya, satpam sudah ada, anjing bila perlu ditambah. Tapi nggak bisa tidur juga. Kenapa? Itu tadi, dunia itu tidak dihinakannya. Jadi menghinakan dunia itu bukan mesti juga tak mau sama sekali. Ya, nggak bisa lah infak kita, tak bisa lah sedekah nanti, tak bisa lah berbagi. Cari, tapi jangan dimasukkan. Gemboknya segini bu. Kuncinya tadi mana terletak? Payalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam bu. Apa ini panitia? Maulid, panitia, musola. Kojop yo, kojop setengah jam. Begitu keluar, maaf yuk, jam. Tapi orang nggak di sini, nggak di sini. Iya. Begembok hati nih, ya. Itulah, ya, dunia itu jangan dibegitukan. Itu namanya apa? Menyanjung dunia. Hinakan saja. Ya. Jangan ditaruh dalam hati, letakkan di tangan saja. Jadi enak deh, gitu ya. Dan memadai dengan yang sedikit. Apa qanaah. Kalau nggak qanaah nanti konangan. Ya, ini konangan orang Jawa, bukan kenangan. Konangan ketahuan akhirnya apa? Ini kemana-mana ini hati. Kalau nggak qanaah, ya apa? Berkecamuk. Tertulislah. Nah, sudah sekian hari kok begini-begini saja. Macam-macam lah. Jadi mau ngeluh-ngeluh lah sama Allah. Ya, jadi qanaah ini apa? Nanti iffah. Ya, hasil dari qanaah itu iffah. Nggak mudah curhat dengan hal-hal kesusahan yang kita alami, terutama ekonomi. Itulah qanaah. Jadi qanaah itu apa yang ada katanya, makanlah, nikmatilah. Iya. Kalau memang adanya ikan asin, makanlah ikan asin. Kalau memang ikan kakap, ya makanlah ikan kakap. Jangan bisa makan kakap, milih ikan poning lah kepala, darah tinggi. Al-qanaatu bil qalil. Jadi qanaah itu rata-rata memang dengan yang sedikit. Ketika banyak wajar, tapi ketika sedikit, bisa nggak diwajarkan? Itu dia. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan, akan datang pengajaran yang ke-30.